Oke, oke. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelumnya saya tes dulu ya suara saya. Halo, halo, suara saya kedengaran? Pagi teman-teman, suara saya kedengaran? Oke, thank you ya sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Thank you ya buat Nope yang sudah memperkenalkan saya. Oke, sekali lagi saya perkenalkan diri saya sendiri lagi dulu ya. Saya Rita. Saya itu memang ya udah ikut program 11 tahun yang lalu, berarti udah berhenti 11 tahun ya. Nah, oh ya sebelumnya nih, saya ingin ucapkan selamat Natal ya buat teman-teman kita yang telah merayakan yang memang udah baru lewat ya, tapi saya ingin ucapkan lagi karena saya punya feeling ya ingin berbagi dan ya di pagi ini ya sama dengan slide ini ya saya senang pagi ini saya bisa sharing kepada teman-teman ya, dan saya juga dengan quote ini ya bahwasanya ya kita bisa sharing dan menginspirasi orang-orang. Nah, jadi sama ya dengan di tim Wake Up Call ini ya, saya juga merasa setiap pagi itu bersyukur ya ada teman-teman yang di grup ini selalu mau berbagi ya, dan pengalaman mereka ke kita ya. Nah, jadi sama ya. Jadi sebetulnya hidup ini bisa lebih indah kalau kita bersyukur dan berbagi. Nah, jadi pagi ini ya, teman-teman, saya ingin sharing bagaimana ya apa itu metabolisme ya. Karena metabolisme itu ya mempengaruhi sistem tubuh dan itu bisa kita dapatkan ya. Nah, sebelumnya saya ingin jelasin dulu ya apa itu metabolisme. Jadi sistem metabolisme itu adalah suatu proses kimia dalam tubuh untuk menyerap dan mencerna makanan yang akan diubah untuk menjadi energi. Nah, energi yang bagaimana yang akan kita dapat ya. Jadi sebetulnya contohnya seperti ini. Kita kan makan nasi ya. Nah, nasi itu kan adalah sumber karbohidrat yang akan dipecah jadi gula, dan gula itu akan diproses lagi menjadi dibentuk jadi energi. Nah, selain dibentuk jadi energi, gula itu juga ya akan dibentuk ya next ya akan dibentuk lagi menjadi glikogen yang akan dipakai untuk sebagai cadangan makanan atau yang kadang disebut sebagai katabolisme. Nah, jadi teman-teman, nah ini ya, ini adalah sistem cara kerjanya deh. Jadi sebetulnya metabolisme lemak itu adalah siklusnya itu rumit. Ya menurut saya itu rumit karena saya bukan ahli biologi. Nah, jadi pagi ini juga saya sebetulnya bukan mau jelasin untuk kita belajar biologi ya, cuma saya kasih gambaran ya. Jadi bagaimana metabolisme itu bekerja. Nah, jadi sebetulnya metabolisme lemak ini ya punya banyak siklus. Jadi ada siklus A, siklus B, siklus C. Nah, jadi sebetulnya ini rumit sih prosesnya ada di dalam tubuh. Nah, jadi lebih gampangnya deh sekarang saya jelasin. Ya, yang tadi kayaknya mungkin rumit sekali. Nah, ini lebih simpel ya. Jadi metabolisme itu adalah proses pembakaran kalori dari makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh dan akan dikelola untuk menghasilkan energi. Nah, dan energi ini dibutuhkan oleh tubuh untuk ya agar sel dan jaringan tubuh itu tetap sehat, bisa berkembang dan bisa berfungsi berjalan dengan baik. Ya, jadi mungkin untuk teman-teman baru nih mungkin agak bingung ya apa fungsi dari metabolisme dan kenapa metabolisme itu sangat berpengaruh di dalam tubuh kita. Ya, jadi metabolisme itu adalah suatu sistem pembakaran dalam tubuh. Ya, nah, jadi di sini, sorry. Nah, jadi ini ya, ini saya akan jelasin sedikit ya. Apalagi teman-teman tadi saya lihat ya tadi Nope ada singgung tentang ada orang buat resolusi apa ya akan
teman-teman buat di awal tahun ya. Nah, banyak orang tadi saya baca ada yang kepingin kurus, ada yang kepingin jalan-jalan, benar nggak? Nah, jadi berarti liburan ya, dan liburan apalagi ya masa ini ya banyak orang liburan. Saya lihat ya, memang banyak orang belum bisa pergi ke luar negeri ya, tapi banyak orang udah liburan ke Bali ya, ke Malang, kemana ya. Nah, kita tahu kalau kita liburan pasti kita kepinginnya kuliner, makan ya, habis itu mager ya. Nah, jadi itulah penumpukan dari lemak. Dan apa solusinya, yaitu membakar lemak ya. Jadi membakar lemak itu sama dengan kita kurus ya, kepingin kurus. Nah, jadi banyak ya, mungkin setelah liburan ini banyak orang mencari cara bagaimana untuk bisa kurus. Nah, jadi sebetulnya teman-teman banyak juga ya, mungkin banyak orang mencari melalui slimming center. Tapi ada juga orang olahraga ataupun mencari yang aman ya programnya. Tapi ada juga ya yang searching ya, tanya sama Google ya, sama Google bagaimana untuk kurus. Nah, mungkin untuk teman-teman yang expert di online ya, tanya sama Google ya, online sekarang banyak orang tanya, bagaimana untuk kurus. Nah, rupanya di dunia internet, Mbak Google aja, saya sebut ya sebagai dunia pendietan ya, mereka itu juga ya advice bahwasanya kalau mau kurus itu perlu naikin metabolisme. Nah, jadi sesuai ya dengan topik saya hari ini. Ya, jadi banyak orang ya mencari bagaimana caranya ya untuk kurus, dan bagaimana setelah tahu menaikkan metabolisme. Jadi bagaimana caranya untuk menaikkan metabolisme. Nah, jadi teman-teman, metabolisme tubuh kita itu ya itu beda-beda ya, setiap orang itu beda-beda ya. Sama dengan saya ambil contoh seperti mobil ya, mobil yang cc-nya lebih tinggi yaitu mobil yang cc-nya 3000 dengan mobil yang 1000 cc ya, pastinya mobil yang 3000 cc itu dia lebih boros ya dalam hal memakai bahan bakar. Benar nggak teman-teman? Ya, jadi yang punya mobil cc besar tahulah ya, lebih boros bensinnya. Apalagi kok cc-nya lebih besar lagi, waduh, bisa tahu ya, itu cepat sekali ya. Nah, jadi sama ya, sama dengan tubuh. Jadi kalau metabolisme kita udah tinggi, jadi sama dengan cc kita udah tinggi, maka bisa membakar lebih banyak dibanding cc yang hanya 1000. Ya, dia lebih hemat ya, jadi dia lebih hemat bahan bakar. Kalau dalam hal mobil mungkin kita boleh ya hemat bahan bakar ya, tapi kalau dalam hal metabolisme itu tidak boleh ya teman-teman. Nah, itu bagaimana? Nah, saya ambil ini ya, jadi di dunia pendidikan ya, itu mungkin teman-teman sering akan mendengar menaikkan metabolisme, yaitu sama dengan energi ekspeditor, yaitu energi yang dibakar. Nah, ini saya ambil satu gambaran aja ya, bagaimana keseimbangan kalori makanan dengan yang dibakar. Nah, jadi banyak yang terjadi kenapa orang obesitas, orang gemuk, karena kalau pembakarannya itu yang sudah sedikit ya. Jadi kalau ini kan masih seimbang ya teman-teman, kita lihat makanan yang dia makan itu 2000 kalori, yang dibakar itu 2000 kalori, impas ya. Tapi bagaimana kalau makanannya itu 2000 tapi yang dibakar hanya 1500. Nah, jadi teman-teman mungkin yang sudah naik omron ya bisa tahu ya BMR-nya itu berapa ya. Jadi ini saya ambil lagi ya satu contoh bagaimana ya kebutuhan tubuh kita, kebutuhan kita untuk kalori, dan bagaimana metabolisme itu ya membagi energinya, dibagi kemana aja gitu. Cara kerjanya ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya tubuh manusia. Saya kasih contoh ya.
perlu 2000 kalori. Sebetulnya ini terlalu tinggi ya bagi saya, tapi nggak apa-apa, saya cuma ambil satu gambaran aja ya. Nah, jadi 2000 kalori ini di dalam tubuh nanti itu akan dibagi. Nah, dipakai untuk energinya itu akan dipakai di mana aja. Ya, jadi seperti bundaran ini ya, jadi energi yang paling banyak dipakai yaitu ada di 60% ada di BMR ya, BMR dan 10% itu TEF dan 30% itu adalah AF ya. Jadi apa itu aja ya. Jadi BMR itu adalah body mass rate, TEF itu adalah energi dan AF itu adalah aktivitas fisik ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi basal metabolic rate itu adalah satu energi yang dipakai tubuh untuk proses energi itu dipakai untuk proses tubuh yang vital, dipakai untuk tubuh yang vital kita, yaitu seperti tubuh ini ya, otak kita ya, jantung kita itu berdetak, paru-paru kita itu bernapas ya, peredaran darah itu bagaimana bekerja, jantung itu bekerja mengalirin aliran darah ya, otak kita itu juga bekerja. Nah, jadi itu yang dipakai adalah energi dari ini. Jadi ya artinya kita diem aja ya. Ini kan kalau kita diem aja, tapi kan paru-paru kita juga bernapas ya. Benar nggak teman-teman? Jantung kita berdetak nggak? Ya kan? Nah, pastinya itu bekerja. Nah, jadi inilah yang disebut dengan BMR adalah energi yang dipakai yang tanpa kita kelihatan. Maksudnya kita diam pun, kita tidur pun, ya dia memerlukan energi. Nah, teman-teman sudah lihat nggak energi yang paling banyak yang dipakai ya rupanya itu 60% loh. Nah, jadi sama dengan walaupun ya umpamanya orang yang koma pun ya. Nah, orang yang koma pun berarti koma dia seperti mati suri ya. Tapi kan organ tubuhnya itu masih bekerja, benar nggak? Nah, jadi sama ya. Jadi itulah, jadi energi itu tetap diperlukan. Nah, jadi untuk ini kadang nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi ya. Jadi ini adalah dipakai kemana aja energinya. Jadi 60% untuk sistem tubuh kita ya. Jadi organ-organ tubuh kita. Nah, jadi BMR ini juga ya, dia berpengaruh loh. BMR setiap orang itu beda-beda, benar nggak? Ya, jadi seperti saya BMR-nya juga masih 1.300 ya, mungkin beda dengan Nopek ya tadi MC kita ya. Nah, jadi itu dipengaruhi dari apa ya BMR kita itu dipengaruhi dari berat badan dan tinggi badan ya. Jadi makin tinggi dan makin berat itu BMR-nya itu akan lebih besar ya. Ya, jadi itu dipengaruhi. Jadi tiap-tiap orang itu BMR-nya itu beda-beda. Nah, lalu kedua, komposisi tubuh. Ya, komposisi tubuh itu apa ya? Jadi sama dengan di dalam tubuh itu kan ada komposisi, ada otot, ada air, ada lemak, benar nggak? Nah, tapi di sini ini yang dipakai acuannya itu adalah otot. Jadi otot setiap orang juga itu beda-beda. Nah, jadi kalau makin besar ototnya, BMR-nya itu juga akan lebih besar. Ya, jadi pemakaian energinya ya gitu ya teman-teman. Tapi teman-teman jangan bangga ya dengan yang punya postur tubuh yang lebih besar gitu loh. Ya, jangan menganggap oh aku BMR-nya lebih besar jadi energi yang dipakai itu lebih besar ya. Nah, tapi kalau metabolismenya nanti turun ya juga sama aja ya, tidak begitu berfungsi ya. Nah, oke, sorry. Ya, jadi ya, jadi itu pengaruhnya. Lalu jenis kelamin ya. Jadi di sini juga berpengaruh ya jenis kelamin perempuan dan laki-laki ya, karena secara awam aja, secara kasat mata kita juga melihat ya laki-laki itu kan lebih besar dibanding
perempuan, benar nggak? Lebih tinggi dibanding perempuan. Memang ada beberapa perempuan yang lebih tinggi, tapi kita ambil secara umum lah ya, cewek itu lebih maksudnya lebih pendek dari laki-laki. Nah, jadi di sini nih maka tidak heran BMR laki-laki itu lebih besar. Ya, jadi kalau mungkin kita yang sudah lama di sini, kadang kita omron, ya itu pasti beda ya, BMR cowok sama cewek. Ya, jadi dari sini pengaruhnya. Ya, lalu keempat, usia. Nah, usia juga mempengaruhi. Ya, kenapa? Karena dari statistik setiap 10 tahun ya BMR setiap orang itu ya akan menurun 2%. Ya, teman-teman. Oh, jangan kira 2%, oh sedikit ya, itu 2% itu banyak loh. Makanya coba kita hitung dari 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Nah, jadi maka tidak heran ya secara awam kata kita lihat ya dengan usia aja metabolisme orang makin lama makin turun ya. Nah, jadi di sini ya pengaruhnya. Lalu kelima, faktor lain yaitu seperti ibu hamil ya, ibu hamil. Nah, itu juga ya BMR-nya itu akan lebih tinggi. Mungkin waktu kita ada teman kita yaitu program dia masih menyusuin ya. Nah, jadi kadang kita lihat ya, biasa kalau kita lihat wah itu biasa cewek mah BMR-nya 1300 1400 gitu ya. Tapi karena dia menyusuin jadi BMR-nya itu akan lebih tinggi. Karena kenapa? Dia perubahan hormon karena memproduksi ASI ya. Jadi ini juga mempengaruhi, hanya makanya kadang ya ibu menyusuin juga kadang ambil kesempatan karena 2 orang makan jadi makannya itu berlebih ya. Oke. Nah, lalu kedua ya, jadi ini timing effect of food. Jadi energi ya untuk mencerna makanan. Jadi di dalam mencerna makanan itu juga diperlukan energi ya teman-teman. Nah kita lihat ya, jadi jadi kita lihat ya jenis makan yang kita makan itu pembakarannya ya. Jadi energi yang dipakai untuk membakar itu beda-beda. Waktu kita makan protein, kita makan karbo, kita makan lemak ya itu beda-beda pembakarannya. Jadi yang paling tinggi itu adalah di protein ya. Protein itu 20-30% ya energi yang dipakai untuk membakar. Kalau karbo itu 5-10%. Sedangkan lemak 0 sampai kadang lebih banyak itu 5%. Nah, jadi teman-teman di sini ya, jadi teman-teman harus pintar ya memilih makanan ya. Jadi banyak orang awam tidak ngerti ya, apalagi sekarang teman-teman banyak dengar nggak diet ya, diet yang diet keto gitu ya. Dan diet keto itu adalah makan lebih banyak lemak. Nah, jadi tadi teman-teman udah dengar nggak kalau lemak energi untuk mencerna makanan di lemak itu berapa persen? Ayo, siapa yang simak? Enggak ada yang simak. Nah, jadi itu adalah 0 sampai 5%. Jadi, oh ya, bagus Citra ya. Nah, wah itu oh banyak juga ya. Nah, jadi berarti kita harus pintar memilih makanan. Nah, jadi makanan yang lebih banyak diperlukan energi untuk bakar yaitu adalah protein ya. Jadi kita pintar ya. Oke. Nah, ketiga yaitu AF ya, aktivitas fisik. Nah, untuk aktivitas kita juga ya diperlukan energi. Nah, energi aktivitas fisik ini juga dibagi dua ya teman-teman. Ada aktivitas yang keseharian yaitu nyapu, ngepel ya, apalagi bersih-bersih gitu ya, dan aktivitas olahraga. Nah, jadi teman-teman kalau hanya itu kalau ngepel, nyapu ya, nah itu adalah satu aktivitas yang sangat ringan ya. Oh sorry.
lompat ya, sorry ya teman-teman. Nanti dijelasin lagi ya. Jadi ini adalah aktivitas kita di dalam beraktivitas ya. Jadi kalau cuma aktivitas ringan, jadi teman-teman ada orang bilang saya nggak ada pembantu Mbak. Memang ada sebagian ya waktu nggak ada Mbaknya karena dia kerjain semua pekerjaan rumah. Ya saya tahu ya kita kan kebanyakan ibu rumah tangga ya. Jadi pasti ya walaupun ya yang tadi ada punya Mbak 2, 3, tapi kalau Mbaknya lagi pulang kampung ya kadang kalau nggak dapat Mbak cadangan ya dia juga harus turun tangan, benar nggak? Ya cuman yaitu ini termasuk aktivitas yang tidak terlalu banyak memakai energi ya, tidak banyak memakai energi. Nah, jadi aktivitas yang bagaimana yang paling banyak memakai energi yaitu kalau kita berolahraga ya. Jadi olahraga itu ya gimana pun ya memerlukan lebih banyak energi ya. Karena kalau kita nyapu kan bentar aja gitu ya kan. Nah, jadi kalau olahraga kita kan bisa umpamanya apalagi sekarang banyak orangnya karena semenjak pandemi kan banyak orang punya target jalan ya 1 jam, 2 jam ya, yaitu bisa 5 kilometer, 10 kilometer. Nah, jadi itu bakatnya itu beda dengan aktivitas biasa. Oke, teman-teman. Nah, sampai di sini ya. Jadi kita bisa lihat ya bagaimana sistem ya tubuh kita itu ya di dalam ya metabolisme itu bekerja ya tadi teman-teman ya, jadi udah lihat BMR 60%. Nah, jadi BMR itu kadang ya memang kan itu berarti tinggi seseorang, tinggi sama tinggi badan seseorang itu kan udah namanya genetik, benar nggak teman-teman? Yaitu tidak bisa kita ubah-ubah ya. Jadi memang sih ada orang bilang kalau kita cewek, kita pendek, ingin kelihatan lebih tinggi, kita pakai heels ya. Nah, tapi kalau di sini ini beda ya. Jadi itu udah termasuk genetik dah. Jadi bagaimana ya untuk kita meningkatkan metabolismenya. Jadi banyak orang yang disarankan yaitu ya kita harus meningkatkan massa otot kita. Nah, jadi massa otot itu bagaimana untuk mendapatkannya? Jadi di advice bagaimana cari pola makan yang benar dan olahraga yang benar. Nah, sekali lagi ya. Nah, lalu dengan usia juga ya. Nah, usia juga itu kita tidak bisa hindari, benar nggak? Itu adalah udah hukum alam yang tidak kita bisa hindari. Nah, makanya metabolisme itu juga akan turun. Nah, jadi bagaimana untuk supaya mempertahankan metabolisme tetap bisa berjalan? Ya, yaitu dengan cara ya tadi kau udah dilihat ya dengan banyak beraktivitas atau berolahraga. Nah, sekali lagi berarti olahraga sangat disarankan untuk menaikkan metabolisme tubuh kita. Ya, jadi teman-teman, oke, sorry, bisa ganti. Sorry ya, ini tadi maksudnya teman-teman sekali lagi ya dilihat ya teman-teman. Sorry ya, slide saya tadi kelompat. Jadi ini adalah kalau kita memilih makanan. Jadi dengan kita ambil contoh 300 karbo dan 300 protein. Nah, kita bakarnya lebih banyak. Nah, jadi ini adalah energi yang dipakai. Jadi kita harus pintar memilih makanan yang kita makan ya. Oke. Nah, teman-teman, sampai di situ mungkin sharing saya ya bisa membantu teman-teman untuk satu gambaran bagaimana metabolisme itu dijadikan energi dan energi itu dipakai untuk di dalam tubuh kita. Nah, jadi ini saya masuk ya kembali maksudnya rangkumannya lah ya. Jadi ada faktor-faktor juga ya mempengaruhi metabolisme. Jadi banyak orang melihat ya bagaimana metabolisme itu juga mempengaruhi satu usia. Ya tadi saya udah jelasin ya. Nah, jadi usia ini yang tadi saya katakan, saya ulang lagi ya, bahwasanya usia itu kita tidak bisa maksudnya tidak bisa menolak
ya. Jadi usia itu juga mempengaruhi metabolisme seseorang itu akan tetap akan turun ya, walaupun ya dan itu udah terjadi memang dari sistem tubuh kita ya. Nah, hanya ya memang banyak orang sekarang bagaimana ya untuk mempertahankan metabolisme ya mereka berolahraga. Nah, walaupun berolahraga ya metabolisme yang mereka hasilkan itu kadang ya ada orang yang udah sesuai benar ya, ada yang tidak sesuai. Banyak orang ya hanya ya berolahraga seadanya gitu ya, tapi itu ya tidak akan mempengaruhi metabolismenya untuk naik. Nah, lalu jenis kelamin ya. Nah, jenis kelamin di sini cewek dan cowok itu ya, yang pastinya cewek itu lebih banyak lemaknya. Nah, jadi teman-teman yang sesama cewek lah ya, jadi tidak heran ya lemak kita itu sangat tinggi, apalagi makin bertambah usia, maka lemak kita itu makin menimbun ya. Apalagi kalau yang orangnya tidak banyak aktivitas ya, dia kira cuman ya hanya di rumah memasak gitu aja ya, tapi tidak melakukan olahraga, ya itu ya udah confirm ya, pastinya akan mengalami metabolisme turun yang lebih banyak. Nah, makanya ini yang tidak heran ya, kadang kita masih mungkin usia 20-an, kita diet sebentar, kita akan susut. Nah, itu karena metabolismenya masih bagus. Tapi menginjak usia 30, 40, nah ya, itu waktu kita diet yang mungkin kurangin makan sendiri, itu tidak akan berpengaruh banyak. Ya, ada susut sih, susutnya cuma sedikit. Ya, nah tapi kalau pola makannya tidak dirubah juga, ya dia malahan akan lebih gemuk ya dibanding sebelumnya. Dan tidak heran ya teman-teman, kalau yang tidak banyak aktivitasnya, jadi usia 30-an ya paling nampak itu dilihat ya di perut. Benar nggak teman-teman? Siapa yang mengalami ya usia waktu kita masih kuliah dengan 30-an, 40-an ya, itu di perut itu tidak bisa bohong lagi ya. Jadi lemak yang menumpuk. Nah, lalu ukuran dan komposisi tubuh. Nah, ya jadi sama ya, yang tadi saya udah jelasin ya. Jadi komposisi tubuh seorang tuh ya beda-beda dan pembakaran metabolismenya itu beda-beda. Dan aktivitas fisik dan olahraga. Nah, jadi kita di sini diperlukan ya. Jadi ini adalah faktor-faktor ya yang mempengaruhi ya untuk orang ya kadang melihat bagaimana untuk menaikkan metabolismenya dan mempengaruhi. Jadi lebih banyak olahraga, nah, maka metabolisme mereka juga ya akan naik. Dan 5, waktu tidur. Nah, teman-teman, kenapa waktu tidur ya? Nah, mungkin tadi ada gambaran ya teman-teman, BMR kita itu paling banyak 65% ya. Jadi pakailah waktu tidur kita itu dengan benar ya. Jadi kita tuh sehari itu perlu tidur dengan 8 jam ya. Jadi itu juga berpengaruh ya teman-teman. Jadi makanya kadang tidak heran ya ada orang yang mungkin hanya tidur 5 jam ya, ataupun dia telat tidur, memang dia tidur umpamanya jam 2 pagi, tapi dia bangun jam 10, ya itu nggak masuk hitungan ya teman-teman. Jadi sama aja dengan waktu tidurnya itu kurang, karena di tubuh kita itu ya mungkin kan tubuh itu perlu istirahat, benar nggak? Cara sistem organ tubuh kita itu kan perlu istirahat dan dia kadang detox, benar nggak? Nah, waktu tubuh itu perlu istirahat, tapi kita masih paksakan untuk maksudnya melakukan aktivitas, yaitu tidak tidur ya, berarti itu kan kita tidak membiarkan tubuh kita istirahat dan dia akan bekerja. Nah, dia itu bekerjanya itu beda ya jadinya, malahan itu akan meningkatkan hormon kita yang kadang, makanya kadang yang kalau tidurnya malam itu suka ngemil ya, makan. Nah, jadi itu malah menimbun lemak. Ya, jadi teman-teman, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme orang turun ya. Jadi
sorry. Nah, setelah saya jelasin ya, jadi apa pengaruhnya? Apa pengaruhnya kalau metabolisme itu melambat atau menurun? Ya, jadi kalau metabolisme seseorang ya itu menurun, sebetulnya banyak hal yang dipengaruhi, yaitu seperti satu, kesehatan. Ya, jadi karena kesehatan, kenapa bisa disinggungkan ke kesehatan? Sebab waktu metabolisme menurun, berarti lemak kita itu makin banyak. Dan kita tahu ya, sumber penyakit itu disebabkan oleh lemak. Nah, jadi tidak heran ya, kalau lemak berlebih, jadi masalah kesehatan juga banyak ya. Jadi kalau kita lihat secara awam, ya mungkin dia katakan kita lihat lemaknya itu udah 30%, 32% ya kalau kita omron ya. Nah, dia masih tidak mengakuin dia punya keluhan penyakit, padahal gini ya, dia sudah punya keluhan kolesterol, darah tinggi ya. Nah, jadi itu sebetulnya itu sudah merupakan suatu masalah kesehatan. Ya, jadi sebenarnya itu harusnya harus diberesin. Karena kalau tidak diberesin, ya makin bertambah usia, maka makin banyak keluhan kesehatan yang akan dia dapat. Ya, jadi maka tidak heran banyak orang yang per 2 tahun atau 3 tahun ya obatnya itu bertambah karena keluhannya itu bertambah. Teman-teman mungkin ya yang punya nenek ya atau saudara yang udah menginjak usia 50 ke atas ya, kadang kita bahan dengar ya, dia udah konsumsi 2 macam obat, 60 tahun udah 4 macam, 70 tahun udah 6 atau 7 macam obat ya. Jadi ya ini karena lemaknya yang menumpuk ya. Lalu kedua ya, dengan lemak menumpuk, jadi penampilan fisik kita tuh juga kurang menarik ya. Teman-teman lihat kalau kita spesialnya ke cewek ya, kalau kita pakai set dress, kalau lemaknya menumpuk ya kita bisa lihat kata orang samcan ya. Jadi samcannya itu berlapis-lapis akan kelihatan. Jadi mau pakai baju apapun itu ya tidak akan cantik, benar nggak? Penampilannya itu pasti beda ya, kurang menarik. Walaupun kadang ya kalau kita pakai lihat orang yang pakai size S sama SL ya. Jadi dari sini kita bisa bedain lah ya. Kita maunya yang bisa S ya. Jadi mau pakai baju apapun itu apa ya lebih enak dilihat ya daripada yang pakai SL ya. Nah, jadi ini penampilan fisik juga ya, sebetulnya warning ya untuk teman-teman ya ibu-ibu lah ya. Jadi bagaimana kalau kita bisa beresin body kita, ya pasti suami kita juga akan senang, benar nggak? Mana ada suami yang suka lihat istrinya punya penampilan yang samcan di mana-mana ya, jadi lemak di mana-mana ya. Jadi kalau istrinya punya body yang aduhai, dia juga akan senang ya. Nah, jadi ini ya, jadi kita cewek-cewek ya, kita juga ya jangan merasa wah kata orang sudah married ya, yang penting sudah married dan punya anak sudah aman, sebetulnya itu enggak ya teman-teman. Jadi kita harus tetap jaga fisik kita. Nah, jadi di sini ini berpengaruh ya. Lalu ketiga, kelihatan lebih tua dari usia yang seharusnya. Benar nggak? Ya, sangat benar ya. Karena kenapa? Waktu kita metabolisme kita turun, jadi sama dengan lemak kita banyak itu kan kita itu jadi agak lebih malas ya. Teman-teman ngerasa nggak waktu lemak kita itu banyak, kita juga itu malas melakukan apa-apa ya. Ya udah seperti ibu-ibu ya, jadi di rumah cuma pakai daster, malas dandan, ya untuk apa dandan gitu ya. Nah, jadi pasti akan kelihatan ya. Jadi dan tidak merawat penampilan. Menurut aku sih ya orang sering sebut bilangnya lebih boros ya, lebih boros kelihatan dari usianya. Nah, waktu dia susut
ya pasti dia akan kelihatan lebih mudah. Nah, tapi susunya itu bagaimana ya? Dietnya itu harus bagaimana? Kalau dia dietnya tidak benar, ya itu juga tidak akan kelihatan kemudahannya, ya. Nah, jadi metabolisme itu ya dipakai ilustrasi seperti mesin. Nah, jadi banyak kita lihat waktu kita ketemu teman-teman kita ya yang punya problem ya berat badan. Nah, kadang saya suka pakai ilustrasi ini ya. Jadi seperti mobil. Tubuh itu seperti mobil. Nah, jadi metabolisme itu sama dengan mesin mobil kita. Ya, mobil baru dengan mobil yang sudah berjalan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, ya itu pasti beda ya. Makanya sebetulnya banyak di luaran itu tidak mengerti. Ya, jadi kita yang sebagai konsultannya, ya calon konsultan, ya jadi kita bisa jelasin ya ke orang-orang. Ini biasa ya saya lihat ya, saya ketemu customer yang usia berapa lah, yang saya ketemu temannya usia berapa ya, kita udah pakai ya tubuh kita itu berapa tahun. Nah, jadi kita perlu tune up. Ya, tune up yaitu untuk apa fungsinya? Ya untuk menaikkan metabolisme. Nah, waktu metabolisme naik, maka pembakaran itu akan lebih bagus ya. Jadi, kenapa mobil itu selalu juga ya, teman-teman lihat nggak? Mobil baru tuh setiap berjalan 5.000 km, 10.000 km, ya, itu sudah harus ya harus itu ya ganti oli, ganti ini ya. Lalu per berapa tahun sekali ya. Mesin mobil itu juga rupanya ada beberapa step. Jadi sama dengan tubuh kita ya. Jadi kita perlu ya. Jadi hanya kita belum tahu bagaimana caranya. Nah, jadi teman-teman, sebelum saya masuk, saya ceritain solusi yang bagaimana yang lebih simpel yang bisa kita pakai ya. Nah, teman-teman, sorry. Ya, ini mungkin teman-teman baru ya, belum pernah lihat saya ya penampakan saya. Nah, ini adalah penampakan saya 11 tahun yang lalu ya, teman-teman. Nah, jadi body saya bisa begini, yaitu adalah proses ya. Padahal nih usia saya masih 36 tahun ya, teman-teman. Nah, jadi saya akan cerita sedikit ya bagaimana saya bisa berkenalan dengan satu produk yang bisa membantu saya bisa mendapatkan hasil body yang begini. Ayo teman-teman, teman-teman yang para ibu-ibu ya, lihat bagaimana saya aja benar-benar juga ya tidak menyangka loh teman-teman. Maksudnya di usia saya itu saya bisa mendapatkan, masih bisa punya body yang seperti ini. Nah, ayo ya kan. Nah, jadi sebelumnya saya kenalin lagi ya bagaimana saya bisa kenal produk ini, karena waktu itu saya mau sehat ya teman-teman. Kenapa mau sehat? Saya itu punya keluhan ya, saya punya keluhan kesehatan, yaitu saya punya myom. Nah, myom saya itu udah 7 cm ya, sudah 7 cm. Nah, teman-teman, memang sih banyak orang mengatakan gampanglah myom, dioperasi aja. Nah, bagi saya itu tidak gampang. Karena kenapa? Saya itu takut operasi, saya itu takut jarum loh, teman-teman. Jadi kalau biasa, kalau saya ya ambil darah gitu ya, saya selalu pesan ke yang mau ambil darah ya. Saya bilang kamu cuma boleh ambil sekali aja ya. Kalau kamu tidak pintar ngambil ya itu jangan, karena setelah kamu nggak bisa dapat, saya nggak akan kasih ambil. Sampai begitunya loh teman-teman. Kadang aja ke dokter aja itu dokter bisa bilang oh ya udah disuntik ya Bu. Saya memilih minum obat ya, walaupun lambat. Yaitu karena saya takut dengan ya jarumnya. Nah, jadi akhirnya sampai saya cari 7 dokter, semua juga advice itu ya mesti operasi, tapi saya tetap bandel ya. Saya cuma berdoa saya bisa ketemu satu hal ya yang bisa membantu saya hilangin myom saya, tapi tidak perlu operasi, dan akhirnya saya ketemu solusinya ya. Nah, jadi yang saya dapatkan ya masalah kesehatan saya bukan hanya myom ya terselesaikan,
tapi saya punya migrain, ya, sembuh. Saya punya tekanan darah rendah, jadi normal, ya. Dan tubuh saya ya, teman-teman. Yang dimana kalau di tempat ber-AC gitu yang lebih dingin itu saya nggak tahan, ya. Terlebih ya kalau saya ambil contoh ya, kalau saya naik pesawat, saya dulunya itu mesti pakai jaket 3 lapis. Teman-teman bisa bayangin ya, ya itu saking tubuhnya jadinya tidak tahan dingin ya. Nah, tapi setelah ikut program ini ya hanya dalam 3 bulan terselesaikan. Dan bonusnya itu saya mendapatkan body yang ramping yang teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, dari sini selain body yang ramping ya, rupanya itu ya teman-teman yang ikut program pasti tahu ya, waktu kita selesai program otot kita naik ya. Nah, karena ototnya naik, jadi metabolisme juga naik dan otot saya itu naik ya, karena saya orangnya itu konsisten, taat ya. Jadi benar-benar konsultan saya mengatakan begini, saya ikutin ya. Itu saya benar-benar taat ya, walaupun ya memang banyak nggak mendengar orang bilang tidak suka dengan cream shake, dengan susu. Saya itu adalah orang salah satunya. Ya, saya aja hari pertama minum shake saya muntah ya. Nah, tapi karena ada solusi dari konsultan saya ikutin dan saya termasuk orangnya yang taat ya. Jadi walaupun tidak suka, saya karena mau sehat saya ikutin dan akhirnya saya mendapatkan kesehatan saya dan saya mendapatkan body yang slim ya, yang teman-teman sudah lihat ya. Nah, jadi teman-teman, nah saya akan masuk ya, bagaimana cara-cara umum yang biasa dilakukan oleh orang-orang untuk menaikkan metabolisme tubuh, yaitu dengan berolahraga, ya, lalu dengan asupan protein yang ditingkatkan, ya. Cuman hanya orang awam itu kan tidak tahu ya protein mana yang benar dan tidak benar ya pola makannya. Nah, jadi ini saya ada satu solusi dan itu setelah saya buktikan ya kan teman-teman tadi sudah lihat ya dari penampakan saya ya. Jadi nah di sini ini telah ditemukan ya satu terobosan di genetika ya, bahwasanya dalam tubuh kita itu ada 3 kelompok youth cluster yang berhubungan dengan meremajakan metabolisme tubuh ya, yaitu apa aja ya. Jadi dia mengontrol metabolisme lemak, otot, dan kontrol nafsu makan. Mungkin di luaran ya mereka bisa belajar ya, mendapatkan advice bagaimana untuk meningkatkan massa otot ya, dan itu ya bisa meningkatkan metabolisme lemak. Nah, tapi itu kadang tidak gampang ya, karena kan tadi udah dijelasin faktor usia. Nah, ini yang kadang masih banyak orang tidak bisa pakai kontrol, yaitu mengontrol nafsu makan. Nah, tapi hebatnya ya saintis kita itu yang meneliti. Nah, kenapa? Apa yang menyebabkan ya metabolisme tubuh itu menurun dan orang itu bisa obesitas, yaitu karena tidak bisa mengontrol nafsu makan. Nah, di sini ini dibenerin. Nah, di mana mungkin banyak orang awam ya sering mau melakukan diet sendiri, ya, yaitu dia diet dengan puasa, gitu ya. Tapi ya itu tidak akan memperbaiki nafsu makannya, yang dimana gini loh, banyak nggak teman-teman yang sering dengar teman kita bilang kita mau diet, atau kita sendiri deh, kadang kita mau diet ya, tapi tiba-tiba kita lihat makanan kesukaan kita, gitu loh. Akhirnya kita merasa yaudah dietnya besok aja deh dimulai, hari ini saya makan dulu gitu. Ayo siapa? Ya, atau mungkin dia udah pagi nih, dia udah diet, ya siang udah diet, totonya malam diajak makan, dia tidak tahan godaan ya, akhirnya dia makan juga. Nah, jadi ya ini ya banyak orang gagal di sini, dan di sini ini ya diperbaiki ya, lalu makanya otot juga diperbaiki. Oh itu ya. Ya, jadi beruntung ya kenal dengan satu program ini ya akan membantu metabolisme lemak ya. Nah, jadi teman-teman ya inilah
nama programnya itu Explore TR90 ya. Nah, jadi ini adalah program yang bisa membantu kita ya untuk menaikkan metabolisme. Nah, jadi di sini nih ada jump start ya. Jump start itu akan membantu tubuh dan pikiran kita yang tadi itu yang kepingin yang tadi tidak bisa mengontrol nafsu makan, walau ketemu makanan kita sukain ya, tapi kita itu ya tidak bisa menghindar, tapi dengan program ini bisa ya. Lalu pikiran ya, kadang dulu ya saya juga waktu kadang ikut program kan sering punya pikiran oh kepingin makan ini ya, tapi karena program ini akhirnya seperti bisa iya dihilangkan ya, jadinya akhirnya selaras ya. Jadi yang gini loh, banyak orang sering nggak dengar bilang teman kita ini ya maunya dia makan terus kadang ditanya kamu lapar ya? Enggak, tapi kita lihat dia ngemil terus, benar nggak? Nah, jadi ini adalah pikiran dia ya sama apanya nafsunya mau makannya itu kan tidak otaknya ya tidak bekerja sama ya. Jadi pikiran sama mulutnya itu tidak sama ya. Jadi sebetulnya dia tidak lapar tapi maunya makan. Ya, jadi ini. Jadi ini diperbaiki juga. Nah, jadi ini kalau kompleks Trimset dan Lipid itu yang membantu membakar tubuh kita. Nah, jadi teman-teman ini adalah suplemen yang bisa membantu kita untuk mendapatkan berat badan yang ideal dan metabolisme menaikkan metabolisme tubuh kita. Dan ini dia bekerja ya seperti satu tim ya memperbaiki yang tadi 3 klaster ya. Nah, jadi perbedaan TR90 itu kalau dia tradisional itu menurunkan kita punya otot, kalau TR90 itu menaikkan otot. Nah, teman-teman, memang banyak di luaran ya ada orang bilang saya diet yaitu dengan pakai makan protein aja. Ya itu kan bisa sama dengan menaikkan massa otot ya. Tapi teman-teman hati-hati loh. Karena kenapa? Kalau kita cuma makan protein aja, ya itu akhirnya akan mengganggu cara kerja ginjal karena ginjalnya itu dipaksa untuk bekerja lebih keras karena kita makan protein semua, benar nggak? Nah, ya itu ya makanya hati-hati ya gitulah ya. Nah, kalau umpamanya dia bilang dia makan lemak semua, tadi kita sudah lihat ya, malah itu adalah sumber penumbukan lemak ya karena tidak membakar dan tidak menaikkan metabolisme ya. Jadi ini adalah perbedaan kita. Nah, jadi inilah yang dikenal ya kalau kita diet sendiri kita akan kehilangan otot ya. Nah, waktu kehilangan otot maka massa BMR kita itu akan menurun ya. Nah, waktu menurun maka kemampuan tubuh untuk membakar itu akan menurun juga ya, mengecil dan badan itu akan menjadi gemuk kembali. Nah, jadi dengan TR90 ya kita tidak akan kehilangan massa otot kita, tapi massa otot kita itu akan bertambah karena kita punya selalu diadvise dengan ya konsultan kita itu akan mengajarin kita bagaimana memilih makanan yang benar, lalu ditunjang dengan suplemen benar untuk meningkatkan metabolisme ya. Nah, jadi ini ya secara kerjanya. Jadi ini feeling kita juga ya waktu kita ini kita punya metabolisme tidak akan turun ya, feeling kita itu kita akan lebih berenergi ya. Nah, jadi semua orang itu ya memang dilahirkan itu tidak gemuk ya, kecuali ada beberapa ya. Jadi sebetulnya saya juga ya dulunya itu dilahirkan maksudnya dari kecil itu udah gemuk. Jadi saya gadis saja itu gemuk, hanya setelah ikut program ini punya tubuh yang ideal ya, maksudnya yang punya tubuh yang slim ya. Nah, jadi mungkin sebagian itu kan saya mungkin, tapi rata-rata ya orang itu punya gen yang kurus, tapi katanya punya gen yang kurus, tapi sebetulnya itu adalah yang mempengaruhi itu adalah metabolisme. Nah, jadi orang yang punya bentuk badan ya yang begini yang di tengah ya, tapi setelah di program 90 hari maka dia akan punya hasil ya, body yang lebih slim dan tubuh yang sehat ya. Oke, teman-teman, mungkin tadi saya cerita ya
Tapi saya punya satu teman ya, ini adalah teman jadi teman saya sendiri ya. Dia juga punya body, ya kita bisa lihat sendirilah ya. Nah, dia akan sharing ke kita ya bagaimana usia juga ya. Saya lupa tulis ya, ini usianya 52 tahun ya. Ciang ini punya usia 52. Nah, dia akan sharing dengan kita langsung ya bagaimana apa yang dia dapatkan dari program ini. Oke. Saya persilakan ya Ciaang untuk sharing sendiri. Ciaang boleh mulai. Iya, selamat pagi semua teman-teman keluarga Esti. Saya Sukati. Latar belakang saya adalah saya juga seorang manajer accounting ya sebelumnya. Terus juga saya juga mempunyai usaha. Awal saya menggunakan TR90 ini karena saya memiliki ini. Saat saya jongkok, saya nggak bisa jongkok itu. Jadi saya merasa ngilu di rahim. Jadi selama bertahun-tahun saya merasakan seperti hal itu ya. Terus pada saat semua program yang barusan dijelaskan oleh leader saya tuh yang apa Ibu Rita, memang sudah saya jalanin semuanya dari puasa, diet keto, sama Halo. ya sudah saya juga melakukannya itu kalau nggak salah di bulan Januari sampai Maret. Cuman karena saya kurang disiplin, apalagi di masa COVID ini kan pasti ibu-ibu semua pada masak ya. Jadi saya juga ikut-ikutan masak, ikut-ikutan masih ngumpul, sore-sore, masih makan. Jadi pada saat program selesai, saya hanya mengalami penurunan berat badan itu hanya 6 kilo. Jadi kurang maksimal. Cuman karena Ibu Ritanya ini, leader saya yang baik hati ini, support saya terus, ayo cepat disiplin lagi. Kan masih banyak tuh trimsek yang saya skip. Ya sudah, saya pikir ya udahlah nggak ada salahnya, saya mau coba dulu nih, benar nggak ya nanti sepertinya diucapkan. Tanpa program lagi, saya hanya minum trimsek yang udah saya skip selama hampir 2 minggu atau sebulan itu ya masih ada kan. Saya hanya melakukan beli life pack doang. Jadi saya melakukan tata cara yang benar-benar yang diajarin. Tapi ternyata benar loh, dari TR19 yang saya hanya minum trimsek dengan life pack yang saya skip itu, perlahan-lahan tubuh saya mulai mengalami penurunan, di mana viscer fat saya juga mulai turun, otot saya juga mulai naik, dan hasilnya benar-benar maksimal banget gitu. Sampai-sampai tubuh saya juga mulai menipis gitu, dan perut saya juga sama ya, kempes seperti Ibu Rita yang tadi foto. Saya bangga sekali menggunakan TR19 dan ternyata dari penurunan berat badan saya itu banyak banget teman-teman saya tuh juga yang melihat. Akhirnya dari tidak ingin menjual, saya jadikan bisnis ini juga berjalan bersama saya. Nah, untuk teman-teman yang hadir di sini, saya pikir tidak usah ragu-ragu lagi. Di mana TR nanti ternyata walaupun programnya sudah selesai, dia masih tetap bekerja di dalam tubuh kita. Jadi ayo teman-teman semua yang masih belum menjalankan TR19, mau mendapatkan hasil tubuh yang bagus dan sehat, silakan hubungi teman-teman yang mengundang Anda. Terima kasih, itu sharing saya. Saya Sukati. Oke, thank you ya Ce atas sharingnya. Tadi mungkin tadi ada karena tiba-tiba nge-lag, jadi nggak ada suara. Jadi selain punya body yang bagus, ya Bu Sukati ini ya juga mendapatkan kesehatannya kembali ya. Yang tadi sebelumnya udah susah jongkok ya. Jadi kalau biasa ya kata saya panggil ini Ciaang ya, dia punya keluhan ya kalau jongkok itu ngilu ya sampai ke rahim gitu loh. Nah, tapi setelah selesai program ini ya yang dia dapatkan ya, malah dia sekarang bisa ikut yoga sampai ngelipat badannya dan dia dapatkan body yang benar-benar yang bisa punya body yang seksi deh saya lihat ya. Mungkin tadi kita nggak masukin bodinya yang benar-benar perutnya itu kempes banget ya. Nah, jadi di sini nih ya itu hebatnya program kita itu bekerja ya, itu benar-benar ya. Dari sini ini terbukti bahwasanya dia meningkatkan. Nah,
Jadi meningkatkan metabolisme. Waktu metabolisme kita udah naik, lalu kita punya makan yang benar ya, akhirnya dia juga akan membakar terus ya. Nah, jadi ini yang kita dengarkan dari Ciaang, makan yang juga sama dengan saya ya. Saya sampai hari ini tetap tidak reform karena ya saya bisa mempertahankan metabolisme saya ya. Nah, jadi teman-teman jangan ragu lagi ya. Jadi ini adalah satu program yang benar-benar bisa membantu kita menaikkan metabolisme yang tanpa susah-susah ya. Maksudnya nggak perlu pakai ribet ya. Nah, jadi sorry tadi suara saya itu ya keputus ya. Ya, jadi menurut saya ini adalah satu solusi ya, satu program ya di mana kita bisa mendapatkan ya body yang ideal, kesehatan dan bisa mempertahankan metabolisme kita ya. Oke. Oh, sorry ya. Jadi